Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya, kembali lagi ke konten alur cerita film. Di video kali ini gue akan menceritakan film monster seru yang berjudul Godzilla Minus One. Film buatan Jepang ini bukan bagian dari Monster Force Hollywood ya guys. Film yang digadang-gadang jadi film Godzilla terbaik ini berhasil dapat penghargaan bergengsi. Namun entah kenapa film ini gak ditayangkan di bioskop Indonesia ketika penayangannya. Nah, tenang, bagi kalian yang belum nonton, kali ini film Godzilla Minus One sudah ditayangkan di Netflix, jadi bisa ditonton langsung sekarang juga. Dan biar lebih paham dengan ceritanya, simak terus video ini. Ini dia, film Godzilla Minus One. Ya, film berlatar di masa akhir Perang Dunia Kedua, memperlihatkan seorang pilot pesawat kamikaze yang bernama Shikishima yang baru saja mendarat di Pulau Odo. Si pilot sengaja mendarat ke lokasi itu yang ternyata takut untuk melaksanakan tugasnya dan berdalih kalau pesawatnya sedang rusak. Namun saat dicek oleh kepala teknisi yang bernama Tachibana, pesawatnya ternyata tidak rusak sama sekali sehingga membuatnya curiga. Mereka semua tahu hukuman bagi pilot kamikaze yang melarikan diri adalah kematian. Namun di sana Tachibana tak ingin ada kematian lagi karena Jepang sendiri sudah terbukti kalah dalam perang. Nah, pada malam harinya, tiba-tiba alarm berbunyi sehingga para prajurit menganggapnya ada serangan musuh. Namun yang muncul adalah seekor kadal raksasa yang dinamakan Godzilla, yang entah dari mana asalnya. Terlihat Godzilla tersebut mengamuk sehingga mereka memilih untuk bersembunyi. Di sana Tachibana menyuruh Shikishima pergi ke pesawatnya dan tembaklah makhluk tersebut. Namun di saat ada momen untuk menembak, Shikishima tidak berani dan malah terdiam. Lalu anak buah Tachibana ceroboh malah menembak Godzilla tanpa peringatan sehingga mereka menjadi sasaran dari serangan Godzilla. Satu persatu mekanik tersebut dihabisi oleh Godzilla yang memporak-porandakan lokasi di sana. Sampai Shikishima juga terhempas yang membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya Shikishima berhasil selamat. Ia pun terkejut melihat banyak orang meninggal dunia, terkecuali Tachibana yang ternyata masih hidup. Tachibana langsung marah kepada Shikishima karena tidak menembak Godzilla, sehingga rekan-rekan dari Tachibana semuanya tewas. Setelah itu, mereka berdua berhasil dijemput oleh kapal induk Jepang, di mana Shikishima mendapatkan sebuah kiriman surat dari ibunya. Saat sesampainya di Tokyo, ia melihat rumahnya yang sudah hangus terbakar. Lalu tetangganya yang bernama Sumiko marah yang rupanya mengetahui Shikishima tak menjalankan tugasnya menjadi pilot. Sumiko juga bilang orang tua Shikishima sudah meninggal akibat serangan bom atom Amerika. Nah, ketika berada di pasar, Shikishima tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang dikejar warga karena tuduhan mencuri. Tiba-tiba si wanita memberikan seorang bayi. Shikishima lalu mencoba mencari si wanita tadi, tapi tak kunjung kembali, sehingga ia terpaksa membawanya. Namun ternyata sedari tadi si wanita ini bersembunyi karena dikejar oleh pedagang akibat mencuri. Karena tak memiliki tempat tinggal, si wanita ini memohon ikut kepada Shikishima kemanapun ia pergi. Dan sampailah mereka di rumah Shikishima. Ya, wanita ini bernama Noriko dan si bayi yang dibawanya bernama Akiko. Awalnya Shikishima keberatan adanya Noriko, namun Noriko menjelaskan bahwa dirinya sudah tak memiliki keluarga, sama juga dengan si bayi ini. Akiko rupanya bukan anak Noriko. Kedua orang tua Akiko sudah tewas dan ia tak sengaja menemukan Akiko di saat Noriko mencari keberadaan keluarganya. Keesokan harinya Sumiko datang ke rumah Shikishima menanyakan siapa orang yang menginap di rumahnya. Shikishima pun bercerita semuanya mengenai Noriko dan Akiko. Sumiko menyadari kalau Noriko belum bisa merawat seorang bayi, sehingga Sumiko yang seorang ibu mengajari mereka cara merawat bayi yang benar. Singkat cerita, di tahun 1946, Shikishima mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Tapi pekerjaan itu cukup beresiko, yaitu ia harus membersihkan ranjau laut bekas perang.
Noriko tentunya tak ingin Shikishima bekerja yang membahayakan dirinya. Namun ia berhasil meyakinkan Noriko mengenai pekerjaan ini dan berjanji akan kembali dengan selamat. あんた元航空兵かよ。軍国少年の慣れの果てかよ。流行んねえぞ。がっかりしましたか。 Nah, setelah memulai pekerjaan, kita pun diperkenalkan rekan Shikishima yang diketuai oleh Akitsu. Lalu ada Dr. Noda dan Shiro. Tugas mereka cukup mudah namun berbahaya. Mereka hanya harus memotong ranjau laut dan menembaknya dengan senjata hingga meledak. Lalu di malam harinya, Shikishima bermimpi buruk, bermimpi mengenai Godzilla yang membantai semua orang di dekat rumahnya, yang menunjukkan kalau dia masih trauma dengan kejadian di Pulau Odo. Ya, hari-hari berlalu, Shikishima dan Noriko hidup dengan aman dan damai. Bahkan mereka sudah bisa membangun sebuah rumah yang layak untuk ditinggali. Nah, saat makan bersama dengan rekan kerjanya, teman Shikishima baru mengetahui kalau Noriko dan Shikishima bukanlah suami istri, dan bahkan Akiko bukanlah anak mereka berdua. Lompat ke bulan Maret tahun 1947, Noriko akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantoran. Shikishima awalnya tak setuju, karena jika Noriko pergi, siapa yang menjaga Akiko? Dan Noriko langsung bilang Sumiko bersedia menjaganya. Di waktu yang bersamaan, Shikishima dan yang lain mendapati sebuah kapal tempur Amerika yang hancur di lepas laut Jepang. Shikishima menyadari hal ini pasti disebabkan oleh Godzilla. Yang ditambah lagi ada sekumpulan ikan yang mengambang yang menandakan keberadaan Godzilla di sana. Sama halnya ketika di Pulau Odo. Di saat itu jugalah mereka akhirnya semua tahu kalau Shikishima adalah seorang pilot kamikaze yang kabur dari tugasnya. Namun temannya memaklumi. Di sana mereka ditugaskan untuk menjaga wilayah tersebut. Dan iya, di saat kru kapal lain tiba, Godzilla pun muncul dan langsung menghancurkan kapal tersebut. Mereka tak ada pilihan lain selain menghindar. Namun Godzilla terpancing dan mengejar kapal Shikishima. Mereka mencoba untuk meledakkan bom ranjau ke Godzilla, namun tak mempan. Bahkan Shikishima juga menembaki monster tersebut juga tidak mempan. Mereka pun punya cara, yaitu dengan menempatkan bom itu ke mulut Godzilla dan meledakkannya. Namun sialnya, Godzilla yang awalnya terluka, beregenerasi dan tumbuh ke bentuk semula. Godzilla terus saja mengejar kapal Shikishima, tapi beruntung kapal perang Jepang datang yang langsung menyerang Godzilla. Tentu saja hal itu membuat Godzilla tambah marah, sehingga Godzilla menyerang balik. Para militer Jepang pun tak tinggal diam, mereka kembali melancarkan serangan sampai menjatuhkannya. Tak selang lama, dari dalam air, Godzilla mengeluarkan cahaya biru dan menembakkan sinar panasnya sampai kapal tersebut hancur. Dan setelah itu beruntung Godzilla pergi menghindar dan mereka bisa selamat. Tapi Shikishima yang mengalami luka di bagian kepala harus dilarikan ke rumah sakit. Saat siuman, Shikishima masih mencemaskan Godzilla yang akan datang ke Tokyo. Di sana Dr. Noda bilang pemerintah Jepang tentunya akan merahasiakan hal ini agar tidak terjadi kepanikan. Saat di rumah, Shikishima mengenang kembali kejadian di Pulau Odo yang akhirnya ia jujur kepada Noriko kalau ia telah kabur dari tugasnya menjadi pilot kamikaze dan berpura-pura kalau pesawatnya rusak. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan foto para mekanik pesawat yang meninggal di Pulau Odo akibat serangan Godzilla. Karena itu, Noriko pun menenangkan Shikishima yang trauma berat. Nah, keesokan harinya, Shikishima yang sudah tenang terlihat senang melihat hubungan Noriko dan Akiko.
Nah, selanjutnya kita akan melihat kapal-kapal suruhan pemerintah Jepang yang memiliki misi untuk meledakkan Godzilla dengan ranjau. Tapi misi tersebut tak sesuai rencana karena tidak mempan terhadap Godzilla. Di rumah, Shikishima mendapatkan berita kalau Godzilla sedang berjalan menuju Ginza, Tokyo. Dan benar saja, Godzilla itu datang menghancurkan kota. Noriko yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri wujud Godzilla tersebut. Dan sialnya, kereta api yang ditumpanginya diserang oleh Godzilla. Tapi beruntung, Noriko bisa lolos dengan jatuh ke dalam air. Shikishima berhasil menemukan Noriko yang langsung membawa pergi dari tempat tersebut. Di sana terlihat beberapa peralatan senjata dikerahkan untuk menghabisi Godzilla. Tapi semua itu sia-sia, karena Godzilla itu begitu kuat dan tidak mempan. Tak lama kemudian, Godzilla kembali menembakkan sinar birunya yang membuat seisi kota hancur seketika. Shikishima sendiri berhasil selamat dari ledakan tersebut setelah didorong oleh Noriko. Tapi naas, Noriko terhempas yang dianggapnya telah meninggal dunia. Tentunya Shikishima histeris dan punya dendam untuk membunuh Godzilla. Akibat serangan Godzilla itu dikabarkan 30.000 orang meninggal dunia dan juga 20.000 rumah hancur. Karena hal itu pula, Shikishima menjadi semakin depresi akibat ditinggal Noriko. Shikishima menjadi semakin dihantui dengan Godzilla. Di saat itulah Dr. Noda mengajak Shikishima untuk datang ke konferensi warga sipil untuk membahas cara membunuh Godzilla tersebut. Ya, tibalah acara diselenggarakan yang dipimpin oleh mantan Kapten Angkatan Laut Jepang. Ia menjelaskan kalau pemerintah Jepang tak akan mengambil tindakan apa-apa mengenai Godzilla ini, sehingga merekalah yang harus bergerak sendiri. Para penduduk juga ketakutan akibat kekuatan Godzilla itu yang amat besar. Sebab itulah mereka memerlukan rencana lain. Nah, Dr. Noda memiliki rencana untuk menghancurkan Godzilla, yaitu dengan tekanan laut itu sendiri. Caranya adalah dengan meledakkan si Godzilla dengan tabung freon yang dapat menarik si Godzilla ke bawah laut menggunakan freon. Perubahan tekanan yang besar pastinya bisa menghancurkan apapun, termasuk Godzilla. Dan jika tak berhasil juga, mereka memiliki rencana cadangan, yaitu setelah membawa Godzilla ke bawah laut, mereka akan mengangkatnya kembali ke permukaan dengan pelampung udara khusus. Setelah diserang dengan perubahan tekanan ke bawah, terus dihantam lagi dengan tekanan ke atas, itu pasti bisa membunuh si Godzilla. Dan intinya hanya inilah yang dapat mereka lakukan saat ini, sehingga si kapten memohon agar semua orang yang ada di sini dapat mengikuti misi tersebut. Di malam hari, mereka masih membicarakan bagaimana cara memancing si Godzilla agar dapat masuk ke dalam air atau perangkap mereka. Dr. Noda memiliki ide memancingnya dengan rekaman suara Godzilla lain. Shikishima juga memiliki ide memancing Godzilla itu menggunakan pesawat tempur yang bisa membuat Godzilla terpancing dan masuk ke perangkap. Akitsu tentunya tahu kalau Shikishima hanya ingin balas dendam atas kematian Noriko. Lalu Dr. Noda membawa Shikishima ke sebuah tempat pesawat yang di sana terdapat pesawat tempur antik, namun pesawat tersebut telah lama gak dipakai, sehingga mereka membutuhkan mekanik untuk memperbaikinya. Ya, Shikishima teringat dengan Tachibana yang handal dalam masalah pesawat tempur, sehingga dia mati-matian mencari keberadaan Tachibana, dan bahkan ia menuliskan banyak surat kepadanya. Di malam hari, Shikishima disergap oleh seseorang yang ternyata itu adalah Tachibana yang tidak suka dengan surat-surat itu. Shikishima pun menjelaskan ia harus memperbaiki pesawat tempur agar dapat membalaskan dendam mereka kepada Godzilla.
Tachibana akhirnya setuju akan memperbaiki pesawat itu untuk Shikishima. Tibalah saatnya mereka melakukan beberapa persiapan dan mengatur strategi guna membunuh dan menggiring Godzilla itu. Sementara Tachibana juga sudah berhasil memperbaiki pesawat itu dan juga Shikishima menitipkan Akiko kepada Yumiko dengan meninggalkan surat di tempat tidur Akiko. Ya, singkat cerita, keesokan harinya, Shikishima mendatangi Tachibana untuk melihat pesawatnya, dan kini pesawat tersebut telah siap untuk terbang. Shikishima kini memiliki semangat yang kuat, sehingga menurut Tachibana, ia sudah siap dalam hal ini. Di sana, Godzilla sudah terlihat di dekat Teluk Shikigami. Rencana awal mereka gagal akibat Godzilla yang tiba-tiba langsung menyerang ke daratan. Namun mereka masih memiliki harapan dari Shikishima yang akan memancingnya dengan pesawat. Beberapa kapal penghancur dikerahkan. Shikishima juga mulai memancing Godzilla itu. Nah, di sisi lain, Sumiko mendapatkan sebuah surat yang membuatnya terkejut. Apakah itu? Godzilla yang sudah memasuki daratan terpancing dengan Shikishima yang terus menembakinya. Godzilla itu mengejar Shikishima hingga ke laut, sementara yang lain menunggu di tempat yang sudah dipersiapkan. Lalu mereka memajukan sebuah kapal penghancur yang kosong untuk memancing Godzilla dan menembakkan sinar birunya. Mereka tahu Godzilla memerlukan waktu untuk mengisi kembali tenaganya, sehingga saat inilah mereka maju untuk menjerat Godzilla tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil menjerat si Godzilla, walaupun terjadi sedikit ada benturan antar kapal. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengebom Godzilla, dan akhirnya Godzilla berhasil tertarik ke kedalaman 1.500 meter dan membuatnya terluka. Namun Godzilla itu masih bertahan, oleh sebab itu mereka mengangkat kembali si Godzilla itu. Namun di luar dugaan, Godzilla malah menggigit pelampungnya. Jadi, mereka harus menarik Godzilla dengan 2 kapal. Namun karena Godzilla itu sangat berat, 2 kapal tempur saja tak cukup untuk menariknya. Ya, disitulah Shiro pun datang membawa bantuan banyak kapal untuk menarik Godzilla. Akhirnya mereka berhasil menarik keluar Godzilla. Namun Godzilla masih saja bisa melawan dan akan menembakkan sinar birunya. Nah, sebelum itu untungnya ada Shikishima yang menabrakkan pesawat berisi bom ke mulut Godzilla, yang membuat tubuh Godzilla hancur. Mereka semua menduga Shikishima telah mati, namun ternyata ia selamat karena kursi lontar yang dibuat Tachibana berhasil dipakai. Ya, ternyata Tachibana telah membuat kursi lontar untuk pesawat ini, karena ia tak ingin Shikishima tewas. Di pertempuran ini akhirnya mereka semua berhasil membunuh Godzilla tersebut, dan kini Shikishima pulang sebagai pahlawan. Sumiko juga tiba membawa sebuah surat yang ternyata isi surat itu adalah info dari rumah sakit yang ternyata Noriko masih hidup dan kini masih dirawat. Shikishima tentu sangat senang dan nangis haru karena Noriko masih hidup guys. Dan mereka berencana akan menikah dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Godzilla Minus One. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Nantikan terus konten film berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.